tata bendera secara umum Ibu lihat sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada sedikit-sedikit kesalahan, itu biasa ya, supaya kedepannya lagi lebih bagus lagi ya. Kita ambil pelajaran dari hari ini, bagaimana apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya supaya diperbaiki kembali. Anak-anak Ibu, ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab, hendaknya kita laksanakan dengan totalitas ya, dengan sebaik-baiknya ya, dengan bertanggung jawab. Seperti hari ini kelas 11 PKS 2 kalau nggak salah Ibu ya, sama PKS 3. Apakah di situ terlibat PKS 2 atau PKS 3? Ya kan? Kalau terlibat berarti dia sudah bertanggung jawab penuh ya. Kalau kita terlibat di situ berarti kurang tanggung jawabnya ya. Berawal dari tanggung jawab pada diri kita sendiri, kelak kalian akan meraih kesuksesan kalau kalian sudah bertanggung jawab pada diri sendiri. Seperti kata-kata bijak, orang yang akan meraih kesuksesan itu adalah orang yang memiliki tanggung jawab besar ya. Itu berawal dari tanggung jawab pada diri kalian sendiri. Camkan itu. Baik, anak-anak Ibu yang sangat Ibu sayangi, judul amanat pembina upacara pada pagi ini Ibu ambil tentang pendidikan moral etika di era digital ya. Ini Ibu peroleh dari hasil pelatihan secara online dan diikuti oleh beberapa guru di sini juga dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 Oktober lalu. Ibu ceritakan sedikit, berbagi sedikit tentang intisarinya saja ya. Pendidikan moral dan etika di era digital ya. Di era digital, era saat sekarang ini, saya itu di generasi milenial ya, generasi yang sudah cukup canggih dari juga. Setiap kalian ini sudah memiliki HP-nya besar-besar semuanya, bukan HP kecil-kecil, HP besar. Artinya apa? Dalam HP besar itu lebih canggih ya, lebih canggih. Kalau kita berbicara saja sekarang ini dari sudut sana ke sudut sana, atau dari mana kita sudah bisa melihat orangnya langsung. Begitulah kecanggihan ya kan? Kalau misalnya orang tua menerang sesuatu dari sini ke Pulau Jawa sana itu sudah langsung berkeliling terkirim. Nah, beda dengan pada zaman dahulu ya kan? Pas masa Ibu pun Ibu bukan orang-orang zaman-zaman sekarang juga. Itu kami naik lestari, nah kirim misalnya hari ini, besok udah sampai. Kalau orang zaman dulu kan lebih sering lagi. Ini bisa diceritakan oleh almarhum ibunya Ibu. Waktu kakek Ibu meninggal juga, hari kabar hari ini sudah sampai 7. Nah 7 hari baru sampai berita kalau orang tua mama Ibu dulu meninggal gitu. Begitulah zaman dahulu gitu ya. Sekarang zaman sudah semakin canggih. Ada 2 dampak yang ditimbulkan, diakibatkan oleh kecanggihan teknologi pada saat sekarang ini. Kita mau ambil yang mana anak-anakku? Apakah kita mau ambil dampak yang positif atau dampak negatif? Itu tergantung pada diri kalian masing-masing, tergantung individu kalian. Jangan sampai kalian merusak diri kalian sendiri. Jangan sampai kalian dibodoh-bodohi oleh perkembangan teknologi. Gunakanlah, ambil manfaat atau faedah dari kemajuan teknologi. Apa misalnya dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, kalian bisa banyak belajar di situ. Oh, pengetahuan apa? Pengetahuan umum, kejuruan, bidang agama kita bisa belajar. Nah, di YouTube. Jangan semakin canggih, semakin rusak moral dan akhlak kalian. Sejak lagi bertegur, bersapa sama guru, dan sopan sikapnya. Ini harus kalian berubah, ya. Dengan kecanggihan itu kita manfaatkan informasi itu. Kita cari informasi yang bagus. Kalau bisa kalian dengan sumber informasi sekarang ini dan teknologi ini, kalian bisa menjadi seorang YouTuber. YouTube, buat sesuatu yang bisa menghasilkan. Kalian olah kecanggihan teknologi itu. Jangan sampai dengan semakin canggihnya teknologi,
sehingga kalian terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak bagus. Sayangi diri kalian sendiri. Kalian itu sangat berharga, ya. Kalian itu sangat berarti, berarti untuk diri kalian sendiri terutama. Selanjutnya untuk orang tua dan untuk bangsa dan negara ini, ya. Ingat ya, kalian itu sangat berarti. Hargai diri kalian sendiri dulu. Sayangi diri kalian sendiri. Ya, jangan rusaki, jangan kotori pikiran kalian itu untuk hal-hal yang tidak bagus. Karena yang disebutkan tadi ada dua dampak tadi ya, dampak positif dan dampak negatif. Kita mau ambil yang mana itu tergantung kita. Kalau mengambil positif banyak gunanya HP itu banyak manfaatnya. Ini yang ibu lihat, anak-anak ibu ini lebih menonjol ke dampak negatif. Dampak kecilnya saja, gara-gara HP itu dia nggak tidur malam, asik lihat game. Pagi-pagi udah mulai lagu pian ke kanan ini mau, ngarah pakai bahin mau, lalu mungkin dia terminyak ini, fokus. Saya bilang orangnya, saya merasa aja. Lalu lagu harap pakai bahin. Ada nih, ada mana nih? Soalnya nanti nggak permisi. Makan bu, lagu sobat sedang lagi di umur ini, yang ini. Saya, jadi anak-anak ibu ini tidak sayang sama dirinya sendiri. Ingat ya, kalian itu sangat berharga. Kalian sangat berharga. Setiap tahun ke depan lagi, 6 mungkin 7 tahun ke depan, kalianlah yang akan menggantikan kami di sini atau di kecilman, ya, di pundak kalianlah terletak kemajuan bangsa dan negara ini. Kalau generasi penerusnya, terutama anak ya, tidak berakhlak, anak-anak itu kedudukannya di atas ilmu, ya. Ada akhlak tidak laku itu kedudukannya di atas ilmu. Bagaimanapun tingginya ilmu kalian, kalau tidak berakhlak, kalau tidak berilmu, itu nol. Omong kosong. Ingat, iblis ilmunya tinggi, tapi dilaknat sebab kesombongannya. Ya, jadi tempatkan kecanggihan ini dengan sebaik-baiknya. Pergunakan ke hal-hal yang positif. Anak-anak ibu yang sangat ibu sayangi, tumbuhkan kesadaran pada diri bahwa siswa itu memiliki amanah 4 dari Allah yang harus kalian jalankan. Yang pertama, amanah mengasihi diri kalian sendiri. Yang kedua, mengasihi sesama. Yang ketiga, mengasihi alam semesta. Yang keempat, jangan lupa menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Ya, dengan sesama kalian juga harus saling menghormati, menghargai. Nanti pun kenal. Sudah ada umat, kadang ekonomi, kadang anak hebat, berdiri, itu kenal, dibully, istilah sekarang. Jangan saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain. Kalau kalian ada pulpen, dibantu. Kalau dia ada pulpen juga, saling membantu. Ya, kalau mengasihi diri sendiri bersama, kalian jaga kesehatan kalian, jangan sampai kalian dibodoh-bodohin oleh teknologi yang semakin canggih. Jangan gara-gara HP tidur sampai tidak tidur, atau 2 jam cuma tidurnya itu nggak cukup, makanya lemah di sekolah. Ya, terus mengasihi alam semesta, menjaga, jangan kalian cemari. Jangan kalian rusak ini lingkungan SMK dan juga Akilon. Tolong dijaga bersama-sama. Saya itu yang paling penting ya, sholat jangan lupa ibadah. Ketika kita sudah beribadah mengingat Allah, pasti Allah juga akan mengakukan. Jangan jauh-jauh dari Allah. Sholat, jangan lupa sholat, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Perbuatan yang tidak baik jangan kalian lakukan. Jangan pemikiran kamu keluar sebelum makai. Anak keluar sebelum makai. Ini masih anak-anak yang masih kecil. Pikirannya kayak udah orang tua gitu. Maksudnya apa? Pikiran negatif gitu, maaf ya. Dan
Ibu simpulkan, pergunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan ya ke arah yang positif, ke arah yang baik, supaya